Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dengan saya, Pak Indra atau Pak Krisna. Eh, di sini kita akan membahas bab 2, ya kan? Kita berlanjut ke bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya Bapak ingin menarik atau ingin eh, memutar kembali memori kalian, ya kan, tentang bab pertama kemarin yang sudah kita pelajari. Coba bab satu kemarin kan kita sudah mempelajari yaitu tentang IPA, ya kan? IPA itu apa? Definisinya apa? Terus IPA itu kegunaannya apa? Langkah-langkah IPA itu apa? Objek IPA itu apa saja, ya kan? Coba objek IPA itu apa saja? Coba kalian masih ingat tidak? Ya, objek IPA itu ada dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, di sini di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup atau benda hidup tersebut. Coba kalian lihat ini di layar kaca kalian. Benda di alam semesta itu dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup atau benda tak hidup atau benda mati. Nah, di sini di bab 2 ini kita akan mempelajari makhluk hidup atau benda hidup. Ini yang saya kotak merah ini merupakan yang akan kita pelajari nanti di bab 2 ini. Yaitu dari ciri-ciri, cara mengamatinya bagaimana, cara mengelompokkannya bagaimana, dan juga jenis-jenisnya apa saja, ya kan? Lalu benda tak hidup kapan, Pak? Kita pelajari. Yaitu benda mati itu nanti kita mempelajarinya di bab 3, yaitu bab selanjutnya, gitu ya. Oke. Nah, nih. Di alam semesta ini tersebar berbagai macam benda yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Yaitu, oleh karena itu benda itu dibagi menjadi empat sifat. Ada empat sifat benda itu. Apa saja? Nih, yang pertama adalah benda yang bersifat alamiah. Hmm, maksudnya apa? Nih, yaitu benda yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Itu namanya benda bersifat alamiah. Contohnya apa? Batu, pasir, tanah, air, bunga, mawar, dan lain-lain. Itu yang alamiah. Lalu yang bersifat buatan manusia itu apa, Pak? Yaitu benda yang dibuat oleh manusia walaupun bahan dasarnya dari alam, gitu ya. Kalau tadi kan benda bersifat alamnya itu benar benda-benda yang murni dari alam, tidak diapa-apakan gitu. Tapi ini bersifat buatan manusia itu apa? Benda yang dibuat manusia dan yang sumbernya dari alam juga. Tapi ada campur tangan manusia di situ. Contohnya apa? Pensil, meja, kursi. Itu kan walaupun benda-bendanya dari alam ya kan, tapi ada campur tangan manusia. Lah itu namanya benda yang bersifat buatan manusia. Nah, benda yang bersifat buatan manusia ini dibagi menjadi dua juga, yaitu bersifat sederhana dan juga bersifat kompleks. Maksudnya apa? Nih, yang bersifat sederhana ini adalah benda buatan manusia yang sifatnya masih sederhana dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam secara langsung. Nah, itu namanya sifatnya sederhana. Contohnya apa? Pensil, kertas, kalung. Nah, kok pensil kok sederhana, Pak? Iya, karena pensil itu kan komponennya sederhana sekali. Hanya terbuat dari kayu dan arang. Nah, contoh yang kedua kertas ya kan. Kertas hanya terbuat dari kayu walaupun nanti akhirnya ada yang namanya proses pakai mesin, tapi kan proses bahan dasarnya simple yaitu kertas. Bahan dasarnya kayu gitu. Jadi itu ya sifatnya sederhana, ya kan? Komponennya masih sederhana. Lalu yang kedua adalah bersifat kompleks. Nah, maksudnya apa? Itu benda buatan manusia yang dibuat dengan menggunakan berbagai macam barang yang dibuat dengan bantuan mesin. Contohnya apa? Mobil, motor, kapal, pesawat itu kan merupakan benda yang bersifat kompleks. Maksudnya apa? Mobil contohnya. Mobil kan terdiri dari berbagai macam komponen ya kan. Dari ada shockbreaker, ban, pelek, terus busi, ada tangki bensin, ada jok ya kan dan lain-lain. Jadi sangat kompleks sekali untuk membuat benda itu. Oke. Lalu kita ulangi lagi bahwa benda itu dibagi menjadi empat sifatnya yaitu bersifat alamiah, lalu bersifat buatan manusia, lalu buatan manusia itu dibagi menjadi dua sifat yaitu ada bersifat kompleks dan juga sederhana gitu ya.
Lanjut nih. Benda-benda yang ada di alam ini kan dikategorikan menjadi dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup dan juga benda mati ya kan. Kira-kira kalian tahu nggak cara membedakannya bagaimana? Nah itu. Cara membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati itu sangat mudah, yaitu dengan apa? Kita memahami ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Contohnya apa? Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Itu ya. Yang pertama adalah bernafas. Nih, coba kita 1 jam nggak bernafas bisa? Wah, itu sangat-sangat impossible sekali ya kan. Atlet yang notabene-nya sering olahraga disuruh 1 jam atau 2 jam tidak bernafas itu pasti akan rasa lelah, bahkan bisa meninggal gitu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, yang kedua adalah bergerak. Nah, bergerak ini adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya yang ciri ketiga adalah membutuhkan makan dan minum. Nah, ciri ketiga ini saya yakin kalian merasakan sendiri. Coba kalian ketika 5 jam tidak makan, wah, pasti kalian sudah uh, kemerucuk perutnya ya kan. Nah itu 1 jam atau 2 jam tidak minum pasti sudah di kerongkongan sudah merasa haus ingin minum. Nah itu karena apa, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum untuk menghasilkan atau memperoleh energi itu. Selanjutnya ini ada ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan berat badanmu ketika sekarang ini dengan ketika kalian masih SD atau bayi? Beda kan? Nah, sangat-sangat akan berbeda sekali. Nah, yang ketika masih bayi itu tidak bisa apa-apa ya kan, masih ukuran tubuh masih kecil, sekarang kalian sudah melebihi dari 1 meter ya kan, itu merupakan ciri dari makhluk hidup, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Contohnya kita lahir dari ayah dan ibu kita, bapak dan ibu kita. Dan juga bapak dan ibu kita juga tidak semerta-merta langsung ada di bumi, tapi juga dari lahir dari kakek nenek kita atau mbah kita ya kan. Dan seterusnya sehingga diperoleh keturunan. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan tersebut disebut berkembang biak. Dan tujuannya apa sih berkembang biak? Untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya, ketika kalian berjalan di pinggir jalan malam-malam, tiba-tiba ada motor yang lewat dengan cahaya yang sangat terang, tiba-tiba cahaya tersebut menerobos ke mata kalian, menyorot ke mata kalian. Tiba-tiba pasti kalian refleksnya apa? Matanya akan menutup. Lah, itu merupakan contoh dari peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, dari ciri-ciri makhluk hidup adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir adalah melakukan ekskresi. Ekskresi ini adalah pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, ketika kalian bernafas, ya kan, kalian mengembuskan CO2 atau karbon dioksida. Ya, itu kan enggak, CO2 itu atau karbon dioksida ini tidak dibutuhkan oleh tubuh, karena itu dikeluarkan. Nah, coba kalian berpikir ya betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita ya kan. Sampai sedemikian rumitnya ya kan. Akhirnya kita bisa berjalan, makan, minum, beribadah dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi. Selanjutnya, ini kita akan masuk ke inti dari bab 2 ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya saya akan memberikan deskripsi atau prolog, ya kan, awalan. Coba, apakah kalian pernah ke minimarket atau supermarket, pusat perbelanjaan, ya kan? Coba kalian bayangkan, imajinasikan ketika kalian masuk ke minimarket, ya kan, di depan kalian sudah banyak rak-rak, ya kan? Coba bayangkan, ingat ya. Ingat-ingat ketika kalian masuk ke minimarket. Ketika kalian masuk, pasti di sana banyak rak-rak yang isinya itu benda-benda yang atau barang-barang yang sudah dikelompokkan, ya kan? Misalnya rak yang paling pojok kiri itu adalah makanan minuman. Rak yang agak tengah isinya alat-alat untuk masak. Rak yang agak kanan itu untuk alat
tulis. Itu kenapa ya kira-kira ya? Kenapa kok yang punya minimarket itu harus mengelompokkan benda-benda tersebut di dalam rak-rak yang semestinya gitu? Coba, kenapa ya? Coba bayangkan saja misalnya yang punya minimarket asal menaruh barang-barang. Jadi rak yang pertama ini campur antara makanan, minuman, alat kesehatan, alat mandi, alat tulis, dan seterusnya. Jadi tidak ada pengelompokan. Pasti kalian akan bingung ketika kalian ingin mencari mie instan. Kalian, aduh mau kemana nih nyarinya di mana? Bingung kan? Lah ini, itu salah satu dari fungsi pengelompokan benda-benda tersebut. Ya kan? Nah, sama juga klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu ya seperti itu. Fungsinya itu adalah apa? Nih, kalian lihat ya. Untuk mempermudah mengenali, mempelajari, dan membedakan dan mengidentifikasi makhluk hidup. Nah ini, untuk mempermudah mengenali dan mempelajari, mengidentifikasi makhluk hidup itu sendiri. Jadi ketika peneliti ingin meneliti makhluk hidup, dia sudah mengetahui, oh ternyata ini merupakan spesies dari uh, hewan A. Nah, oh berarti saya memperlakukannya harus seperti hewan tersebut. Nah, dan seterusnya. Fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan kerabatan antar makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Gitu. Dan dasarnya dari klasifikasi makhluk hidup ini ya adalah berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, itu ya. Oke. Klasifikasi makhluk hidup ini mulai berkembang setelah ahli biologi bernama Carlos Linnaeus yang berasal dari Swedia memperkenalkan adanya tingkat kelompok makhluk hidup mulai dari kelompok besar hingga kelompok kecil. Tingkatan kelompok hidup itu disebut dengan takson. Jadi klasifikasi yang diusung oleh Carlos Linnaeus ini merupakan disebut dengan takson, yaitu tingkatan kelompok makhluk hidup. Nih, kalian bisa lihat ini di layar kaca kalian. Ini ada urutan tingkat makhluk hidup. Nah, dari yang paling tinggi itu adalah kingdom, phylum, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, ini. Jadi peneliti sampai detik ini mereka menggunakan metodenya Carlos Linnaeus ini untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi semakin ke bawah, yaitu dari kingdom ke spesies itu kesamaan ciri-cirinya semakin banyak. Sedangkan sebaliknya dari spesies ke kingdom ini semakin umum ciri-cirinya gitu. Lalu ini, jadi yang di atas gambar yang kuning ini kan umum ya, tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang di kotak ini hanya untuk membedakan takson hewan itu adalah kingdom, phylum, sampai spesies. Sebenarnya sama antara takson hewan dengan tumbuhan, bedanya adalah di sini kalau hewan itu phylum dan tumbuhan adalah divisio. Nah, ini contoh penerapan takson pada hewan. Nih, coba ya. Nih, ketika di kingdom animalia, kingdom hewan, di kingdom hewan keras dan hewan itu kan banyak sekali hewan ya kan, dari kelinci, anjing, jerapah sampai di kucing, ada kupu-kupu juga. Lalu kita persempit lagi, kita ingin mencari dari film vertebrata atau bertulang belakang. Lah, ada kelinci, anjing, jerapah, dan sampai kucing. Nah, coba kalian perhatikan ini. Di sini nggak ada kupu-kupu karena dia bukan vertebrata. Lalu kita ingin mencari lagi yang kelasnya mamalia. Nah, kelasnya mamalia ya kan? Lalu kita cari mana yang mamalia ya? Ya termasuk mamalia akhirnya hanya kelinci, anjing, jerapah, sampai kucing. Nah, kura-kura ini enggak. Nah, akhirnya tersingkir. Lalu kita cari yang sampai ini, contoh yang karnivora. Kita cari yang pemakan daging. Nah, kelinci enggak kan, dia kan tumbuhan herbivora, akhirnya tidak termasuk. Dan dipersempit akhirnya sampai di spesies Canis lupus familiaris, yaitu anjing gitu. Jadi untuk penamaan dari makhluk hidup ini disesuaikan dengan takson ini, gitu ya. Nah, selanjutnya dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup ini berdasarkan tiga ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Nah, jadi ketika seorang peneliti ingin mengklasifikasikan makhluk hidup atau kita ingin mengklasifikasikan makhluk hidup, kita mencari mana persamaannya dan mana perbedaannya yang dimilikinya.
Lalu yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri atau bentuk tubuh. Nah, jika kita ingin mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup, itu salah satunya itu kita dengan cara melihat bentuk tubuhnya. Oh, ternyata bentuk tubuh dari makhluk hidup A itu berduri. Lalu makhluk hidup dengan yang makhluk hidup B itu ternyata lunak. Nah, kita mengetahui akhirnya bisa mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Dan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang selanjutnya adalah berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Itu ya. Selanjutnya, ini adalah contoh kriteria klasifikasi pada hewan dan tumbuhan. Ini adalah contoh kriteria klasifikasinya ya. Misalnya nih, hewan ini kita klasifikasikannya dari saluran pencernaan makanannya. Misalnya hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan, sedangkan tingkat tinggi sudah punya. Lalu pada yang hewan ini dilihat dari kerangka tubuhnya, anggota, gerak, dan seterusnya. Jadi ini hanya contoh ini ya. Hanya contoh bagaimana kita ingin melakukan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup gitu. Lalu sedangkan pada tumbuhan ini kriteria atau untuk mengelompokkannya, ini contohnya ada 4 ini. Dari organ perkembangbiakannya, perawaannya, bentuk dan ukuran daun, dan cara berkembang biak. Jadi kita ketika ingin mengelompokkan sesuatu, pasti kita mencari kira-kira yang sama mana ya kan? Apa persamaannya, apa perbedaannya? Nah, itu kita harus tahu persamaan dan perbedaan dari apa yang kita ingin kelompokkan, gitu ya. Untuk memudahkan komunikasi dan keseragaman dalam hal identifikasi makhluk hidup, maka telah dibuat kesepakatan secara internasional mengenai aturan penamaan spesies. Nah, setelah kita tahu dari cara mengelompokkan makhluk hidup, ya kan? Sekarang belajar bagaimana cara memberi nama. Nah, jadi contohnya ini saja ya. Ini ada aturannya dari A sampai D. Tapi kita langsung saja untuk ke contohnya agar kalian paham nih. Jagung nih, kalian lihat jagung ini ya. Nih jagung. Jagung itu kan bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Inggrisnya corn. Tapi secara kita apabila peneliti ingin melakukan penelitian, mereka itu menggunakan bahasa Latin. Nah, menggunakan nama Latin yaitu Zea mais. Nah, ini Zea mais. Jadi ketika kita ingin memberi nama makhluk hidup secara internasional itu menggunakan bahasa Latin atau nama Latin. Seperti itu. Ini contohnya jagung. Nama Latin adalah Zea mais. Dan ini kalian jangan salah kira, kenapa kok saya nulisnya miring? Ini bukan hanya untuk bagus-bagus aja, tapi ini memang aturannya seperti itu. Ini coba lihat ya. Di sini kalian lihat, ini, nah, nih. Di sini ada jagung dalam nama Latin yang tulisannya miring. Nih. Sedangkan yang bawah ini tulisannya adalah tegak. Bedanya apa? Nih. Kalau yang atas ini ketika tulisannya miring, ya kan? Dia tidak ada garis bawah. Coba sebentar ya. Tidak ada garis bawah. Sebentar ini. Nah, ini jagung ya. Kalau yang atas ini kan dia miring. Tidak ada garis bawah. Sedangkan yang bawah dia tulisannya tegak. Tapi ada garis bawah di sini. Nah, kalian bisa memilih tata cara aturan menulis nama Latin tersebut. Bisa miring, bisa juga tegak. Kalau miring, dia tidak usah diberi garis bawah. Tapi kalau tegak, dia harus diberi garis bawah yang terpisah. Dan juga kalian ingat bahwa untuk tulisannya huruf depannya itu huruf besar. Dan yang kata kedua hurufnya kecil. Nah, ini juga sama. Yang aturan kedua juga huruf pertama besar dan yang kata kedua huruf pertamanya juga kecil. Bedanya hanya yaitu yang miring itu tidak ada garis bawah, yang lurus tegak ini ada garis bawah gitu. Kita contoh yang selanjutnya ini adalah nih. Kita tahu ya, padi. Nah, padi itu bahasa Indonesianya, tapi bahasa nama Latinnya yaitu Oryza sativa. Nih, lihat ya. Di
Di sini ada dua aturan tata nama, ya kan? Yang pertama menggunakan huruf miring, yang kedua ini adalah lurus. Bedanya apa? Yang kedua ini lurus tapi ada garis bawah, ya kan? Lalu yang pertama ini miring tapi tidak ada garis bawah. Jadi kalian bisa milih mau pakai yang miring atau yang tegak. Kalau tegak harus ada garis bawah, yang miring tidak perlu ada garis bawah. Dan ingat, cara penamaannya adalah huruf pertama pada kata pertama huruf besar atau kapital. Huruf pertama pada kata kedua adalah huruf kecil. Ini juga sama, gitu ya. Ini juga di sini saya juga memberikan contoh yang lainnya juga. Nih, lihat ya, yang kata kucing. Kucing kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya cat. Terus ini nama latinnya atau bahasa latinnya Felis catus. Nah, ingat ya. Dia ketika tulisannya miring tidak ada garis bawah. Sedangkan ketika tulisannya tegak ada garis bawahnya. Ini bedanya seperti itu. Jadi kalian bisa memilih mau nulis miring atau yang nulis tegak tapi ada garis bawah gitu. Dan juga kalian harus ingat pada huruf pertama, kata pertama huruf besar. Huruf pertama kata kedua yaitu huruf kecil. Ini juga sama dan seterusnya. Oke. Ini nanti file juga akan saya beri di GCR, Google Classroom. Apabila ada yang kurang paham silahkan japri ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.